Ini adalah Nawia, ia sedang merekam kuda kesayangannya yang sedang melahirkan. Persalinan lancar, namun sang induk malah menjadi lemas. Membuat mereka jadi cemas. Kemudian diperlihatkan seorang pria tampan dan putrinya bernama Pai, sedangkan ayahnya bernama Tis. Mereka menghadiri sebuah penghargaan perusahaan. Dan untuk ketiga kalinya perusahaan Tis mendapat penghargaan. Sahabatnya menyaksikan dengan bangga. Tis pun diwawancara, salah seorang reporter menanyakan perasaan Tis tentang seorang gadis bernama Saruda, yang 2 hari lagi akan kembali ke Thailand. Namun sahabatnya yang bernama Kit menjawab jika Saruda sedang dalam perjalanan hari ini. Wartawan menanyakan kembali, apakah Kit dekat dengan Saruda? Mereka berdua menjadi bertatapan. Seolah kesal dengan kehadiran Kit, Tis pun pergi. Di kamar mandi, Tis meminta Kit untuk jangan mendekati Da, namun Kit berkata jika Tis sudah punya anak, jadi ia tak berhak melarang Kit mendekati Da. Kembali ke Nawia, ia dihubungi pelatihnya untuk segera datang ke toko roti, karena hari ini adalah jadwalnya mengajar ibu-ibu membuat roti. Namun di jalan ia terjatuh dan hampir saja tertabrak oleh Tis. Saat Tis menelpon sekretarisnya, Wi malah langsung bangun dan kabur, namun sayang kamera miliknya tertinggal dan ditemukan oleh Tis. Di sebuah sekolah TK, anak Tis malah bertengkar dengan temannya. Ini membuat Tis dipanggil ke sekolah. Ia pun menasihati putri kecilnya itu. Pai mengajak ayahnya untuk mampir ke sebuah kafe. Dan penjaganya adalah Nawia. Kit menanyakan roti tanpa ragi, namun tentu saja tak ada. Dan akhirnya karena hal ini Kit dan Wi jadi cekcok. Sementara Pai malah memuji Wi yang cantik, Wi pun memberinya hadiah kue. Pai pulang ke rumah, dan sepertinya semua pengasuhnya cukup kewalahan dengan tingkah Pai. Entah di mana ibunya, saya pun belum tahu. Di sebuah pameran seni, seorang wanita yang tak lain adalah Da, ia bertemu dengan Kit. Kit menyapanya dengan manis. Sementara di kantor, Tis diberi kabar jika semua editornya kini mengundurkan diri, dan pindah kerja ke perusahaan saingan mereka. Sekretaris yang kocak pun meminta Kit untuk segera mencari editor handal. Sementara di galeri seni, Kit diberi kabar oleh Wi jika induk kuda mereka telah tiada. Rupanya Kit dan Wi adalah teman dekat, dan sama-sama mengurus peternakan kuda. Wi pun bersedih, dan Kit mencoba menenangkannya. Esoknya, Tis yang terburu-buru, memutuskan untuk naik taksi. Ia pun pergi ke jalan untuk mencari taksi. Di sana juga ada Wi yang baru saja diusir dari rumah temannya, ia pun rebutan taksi dengan sekretaris Tis. Dan akhirnya karena tujuan mereka sama, ia pun jadi semobil. Di dalam taksi, Tis dan Wi cukup terkejut karena mereka ketemu lagi, dan adu mulut lagi. Kemudian Tis mengatakan jika perempuan ini tidak cocok, karena pendek, tidak mulus dan dadanya rata. Ini membuat Wi jadi marah-marah, namun ternyata Tis sedang menilai calon modelnya. Malu deh Wi. Wi pun turun, ia kembali ke rumah, disambut oleh kakaknya dan kedua orang tuanya, sambil mengejek mereka bertanya kenapa Wi pulang, bukankah Wi janji mau jadi juara balap kuda dulu baru pulang. Wi pun jadi malu, namun ayah ibunya langsung menyambutnya dengan hangat. Sementara di rumah, Pai yang sedang main-main di meja ayahnya, menemukan kamera milik Wi. Ia pun memutar video Wi tersebut. Dalam video itu Wi sedang menangisi anak kuda yang kini tak memiliki ibu, Wi berjanji ia akan menjadi ibu dari anak kuda tersebut. Ini membuat Pai menjadi menangis, karena ia juga tak punya ibu. Soda yang merupakan teman Wi adalah seorang guru TK. TK tempat Pai bersekolah.
Ia minta tolong pada Wei untuk menggantikannya mengajar karena ia sedang galau baru putus dari pacarnya. Wei pun setuju. Pelajaran pun dimulai, dan Wei memperkenalkan dirinya kepada anak-anak. Melihat Wei yang jadi guru, Pai pun menjadi senang. Namun saat jam pelajaran istirahat, Pai kembali diganggu oleh temannya, yang mengejek jika boneka Pai tak pernah mandi, dan akhirnya Pai malah memandikan temannya itu. Lagi-lagi Tis pun dipanggil ke sekolah. Saat lewat Wei dipanggil kakaknya yang ternyata pemilik sekolah tersebut, kakaknya kesal pada Wei karena diam-diam malah menggantikan Soda mengajar, padahal Wei tak punya kualifikasi sebagai guru. Namun Wei malah menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi pada Tis dan anaknya, kepada kakaknya tersebut. Kemudian esoknya, seorang wanita sok cantik dan berlaga so artis, datang bersama pengawalnya yang aduhai, ia menyapa kuda-kudanya. Ia memanggil Kit dengan panggilan kakak. Mungkin itu adiknya Kit. Kit sedang menyiapkan kuda yang sangat cantik, adiknya menoleh tak suka pada Wei, dan berkata apakah kuda itu untuk Wei. Kit menjawab jika kuda itu untuk Saruda alias Da. Kemudian wanita ini melanjutkan mengejek Wei, namun Wei hanya diam. Karena rupanya ia sudah terbiasa dengan tingkah adiknya Kit itu. Tis menjemput Da, dan Da terkejut saat melihat Pai ada di sana. Tis memperkenalkan Pai kepada Da sebagai putrinya, dan sepertinya Da tidak menyukai kehadiran Pai. Sementara di peternakan, Wei sedang mumet karena anak kuda kesayangannya tak mau minum susu. Tis pun sampai di peternakan, saat mereka asik berbincang, Pai yang merasa dicuekin malah kabur entah kemana. Tis yang baru menyadarinya, langsung mencari Pai dan meninggalkan Da. Kemudian terlihat Kit dan Da yang sedang asik menunggangi kuda, hal ini mengejutkan adiknya, karena rupanya Da sangatlah cantik, ia pun memfoto kemesraan mereka berdua dan mengirimnya kepada Wei, mereka berharap Wei jadi cemburu. Namun Wei malah santai saja saat menerima pesan tersebut. Wei yang sedang bersiap membersihkan kandang, tak sengaja menumpahkan cairan kimia pembersih kandang ke bajunya. Dokter hewan yang ada di sana menyarankan Wei untuk segera mencuci bajunya. Saat keluar ia bertabrakan dengan Tis yang sedang mencari Pai. Wei pun langsung menarik Tis untuk mencuci bajunya, Tis yang tak mengerti mengira Wei sangat aneh. Dan mereka pun akhirnya jadi saling tarik dan basah-basahan bersama. Hal ini dilihat oleh adiknya Kit, yang merasa terpukau dengan ketampanan Tis. Namun sayang saat ia memperkenalkan diri sebagai Yingkit dengan manis kepada Tis, Tis malah mengira jika Yingkit adalah seorang petugas asuransi. Rupanya, Pai kini sedang bersama dokter hewan, ia sedang memberi minum susu pada anak kuda yang bernama Beloved. Dokter cukup kagum pada Pai, karena Pai berhasil membuat anak kuda itu mau minum susu. Tak lama kemudian Wei datang dan merasa senang karena Beloved mau minum susu, ia pun bertanya pada Pai, apakah Pai bisa berkomunikasi dengan kuda, karena berkat Pai kini Beloved mau minum susu. Saat itulah Tis datang dan langsung menarik Pai untuk pergi, ia marah karena mengira Wei yang telah mengajak Pai ke sana. Hingga kemudian, Tis dan Wei sama-sama menyaksikan Kit dan Saruda yang kini sangat mesra, membuat Tis dan Wei merasa cemburu. Saat hari parenting di sekolah, Tis diminta memberikan sambutan, di sana juga ada Wei. Namun Tis malah menceritakan kesuksesan perusahaannya, dan ia malah mengumumkan jika ia sedang mencari pengasuh untuk Pai. Hal ini pun jadi menarik perhatian Wei. Wei kembali ke kandang, ia merasa sedih karena Beloved tak mau minum susu lagi. Ia pun jadi teringat Pai yang bisa membuat Beloved minum susu. Di sebuah restoran mewah, Tis bertemu dengan Da. Tis mengajak Da bekerja di kantornya dengan bahasa rayuan mautnya. Dan rupanya mereka sudah 6 tahun tak bertemu alias putus. Dan saat itu, Wei dan Kit mau makan juga di sana, namun sayang meja penuh, dan akhirnya Tis mengizinkan mereka makan bersama. Kit memperkenalkan Wei pada Da, dan Da memperkenalkan Tis pada Wei sebagai temannya. Wei pun nyeletuk, jika ia tak menyangka Tis punya teman. Kemudian, Kit memberitahu Da jika Tis melarangnya mendekati Da. Dan saling ejek pun terjadi antara Tis dan Kit. Saat kedua perempuan di kamar mandi, Wei bertanya ada apa antara Kit dan Tis, karena mereka terlihat saling tidak suka. Da menjelaskan jika ia adalah mantan pacarnya Tis, dan Tis tidak suka jika Kit mendekati Da saat ini.
Da pun bertanya apakah Wi pacarnya Kit, namun Wi menjawab jika mereka hanya teman. Esoknya, Wi mendatangi temannya yang seorang guru, ia meminjam berkas soda untuk melamar menjadi pengasuh Pai. Dan akhirnya Wi pun datang ke rumah Tis. Pai sangat senang dengan kedatangan Wi, namun tidak dengan Tis. Tis pun marah pada sekretarisnya karena menerima soda. Sekretarisnya menjelaskan jika memang di berkas lamarannya tertulis Soda adalah seorang guru TK. Tis menolak Wi. Namun Pai nangis-nangis kekeh pengen pengasuhnya Wi saja. Wi berlaga seperti pesulap, membuat Pai makin suka. Tis menanyakan apa Wi bisa masak. Akhirnya Wi dan Pai pun masak, meski jadinya seperti ini. Dapur berantakan, Tis pun marah-marah, dan langsung mengusir Wi. Pai ngambek, ia sampai mau membereskan dapur asal Wi diterima kembali. Tis tak terpengaruh, dan Pai pun ngambek. Dan selama berhari-hari Pai tak mau bicara dan tersenyum dengan ayahnya. Dan karena hal ini akhirnya Wi dihubungi kembali oleh Tis dan diminta untuk bekerja lagi di sana sebagai pengasuh Pai. Wi pun kembali dan Pai pun senang. Kemudian Wi mengajak Pai ke kandang, agar Pai dapat membuat Beloved kembali minum susu. Dan kegiatan ini akan mereka rahasiakan ke ayahnya. Di sana mereka bertemu Kit dan Da mendesain baju untuk para pegawai Acor. Kit terus memuji Da, yang membuat Wi makin cemburu, ditambah adiknya Kit datang dan makin memanas-manasi. Da mengenali Pai sebagai putri Tis. Dan kini Kit juga tahu jika Wi menjadi pengasuhnya Pai. Kit pun memberi hadiah boneka kuda untuk Pai. Sementara adiknya Kit yang memang naksir dengan Tis, ia pun bersikap sangat baik pada Pai. Saat di rumah, Tis masuk ke kamar Pai, ia menemukan boneka kuda, dan akhirnya ia tahu jika Wi membawa Pai ke Acor, ia pun jadi marah-marah. Ia pun menemui Wi, dan marah pada Wi, namun rupanya Wi sedang menangis karena merasa patah hati pada Kit dan Da. Wi malah curhat sambil marah-marah pada Tis. Dan akhirnya Tis berkata, itu artinya Wi menyukai Kit. Tis mengajak Pai liburan ke kebun binatang. Dan mereka pun menikmati bermain dengan berbagai binatang. Sementara Soda, dia baru menyadari jika berkas-berkas resumenya diambil oleh Wi, ia diberitahu jika Wi bekerja di rumah Tis. Ia pun bergegas ke sana, dan di sana ia bertemu ibunya Tis yang baru datang juga, namun ia malah bersedih karena rupanya ia baru saja putus. Dan ibu mengira jika Tis sudah merebut pacarnya Soda, Soda itu suka perempuan. Ibu pun membawa Soda ke dalam, namun Soda malah makan kue bawaan ibu jadi kesal dan seakan mau pingsan, mendengar hal itu Soda malah berlaga mau menyelamatkan ibu. Sementara ketiga orang ini dalam perjalanan pulang dan mereka bernyanyi seperti ini. Kemudian mereka pun tiba, dan terkejut melihat Soda dan ibu yang sedang dipaksa makan sesuatu. Saat itu Wi langsung bergegas mendekati Soda dan mengatakan jika nama Soda saat ini adalah Nuan Prang, karena Tis kan taunya Wi itu adalah Soda. Karena Wi menggunakan berkas Soda saat melamar kerja. Tis pun marah dengan kelakuan Soda pada ibunya, ia hendak menelpon polisi, namun Soda melihat Pai, dan Pai menyapanya, halo ibu guru Nuan Prang. Pai seakan tahu jika Wi meminjam nama Soda. Ibu tak suka dengan pengasuh Pai. Karena mengira Wi dan Soda kekasih. Esoknya Wi dipanggil ibu. Ia disuruh duduk jauh-jauh. Ibu menanyakan pengalaman Wi menjadi pengasuh. Wi pun jujur, jika ia hanya merawat kuda. Dan baru pertama mengasuh Pai. Ibu menuduh Wi mau menjadi ibu Pai. Tentu Wi mengelak. Ibu malah menuduh Wi sudah wik-wik segala dengan Tis. Tentu ini membuat Wi jadi panik dan langsung mengelak. Namun karena Pai akan ulang tahun, jadi ibu mengizinkan Wi mengasuh Pai sampai ulang tahun. Saat membeli kado untuk Pai, Tis memberikan hadiah kalung tapal kuda untuk Wi, sebagai hadiah bonus bekerja. Dan itu dilihat oleh Saruda. Sementara di rumah, ibu masuk ke kamar Wi. Dan dari sana ibu menemukan berkas milik Soda. Dan kini, Saruda menjadi editor baru di perusahaan Tis. Di rumah ibu mencari daftar nama guru Pai, dan di sana ia menemukan guru yang bernama Soda yang tentu saja fotonya berbeda dengan Wi. Ibu pun menghubungi kepala sekolah yang tak lain adalah kakaknya Wi, namun saat ia baru mulai bicara, ia melihat seorang bertopeng lewat.
Ibu pun panik mengira itu pencuri, dan menyudahi telepon. Dan rupanya itu adalah Wei yang sedang bermain peran dengan Pai. Ibu malah marah pada Wei yang mengajak Pai bermain permainan peran. Ibu pun lebay dan meminta Tis pulang untuk membawa Pai ke rumah sakit, padahal Pai sendiri tidak apa-apa. Saat Tis datang, ibu minta Tis memecat Wei, karena ibu sudah memeriksa web sekolah dan tak menemukan foto Wei. Wei beralasan jika ia bukanlah guru tetap. Ibu pun marah dan membawa Pai pergi. Namun Pai kembali dan mengatakan ia sangat menyayangi Wei. Dan mencium Wei di depan Tis. Pai meminta maaf karena kelakuan neneknya. Kemudian, akhirnya Wei jujur kepada Soda dan kakaknya atas apa yang telah ia lakukan. Kemudian, Tis membawa Wei ke kantor untuk mengasuh Pai dan juga mengasuh anak kliennya. Anaknya sangat pendiam. Dan saat rapat, kliennya itu selalu tidak suka dengan ide-ide Saruda. Namun saat melihat CCTV untuk memantau anaknya, ia sangat senang karena anaknya bisa tertawa diasuh oleh Wei. Ia berterima kasih kepada Tis karena Wei sangat pandai mengasuh anak. Saat itu, Wei menerima telepon dari Soda yang mengabarkan jika nenek Pai datang ke sekolah mencari Soda. Wei pun minta Soda segera bersembunyi. Kakaknya langsung membereskan foto Soda di meja Soda, sementara Soda bersembunyi. Kemudian nenek dipersilahkan menunggu Soda, dan saat itu nenek melihat papan struktur atas nama Soda, yang tentu saja fotonya adalah Nuan Prang. Nenek pun memfoto struktur tersebut dan ia pun pamit. Namun saat itu Pai menyuapi anak klien dengan kerupuk udang, yang membuatnya pingsan. Dan semua jadi panik. Rupanya anak itu alergi kerupuk udang. Dan karena kejadian ini klien itu membatalkan kerjasamanya dengan Tis. Wei bermaksud membawa Beloved ke pesta ulang tahun Pai untuk mengejutkan Pai, namun ternyata Yingkit malah mencuri Beloved. Pesta ulang tahun Pai pun dimulai, Da ada di sana, dan kedua pria ini mulai saling berebut perhatian. Ibu menyapa Da dengan sukacita, namun sangat judes ketika melihat Kitiput. Namun Pai dengan senang malah menyapa Kit. Pai sangat terlihat akrab dengan Kit. Dan ini membuat Tis dan ibunya kurang senang. Nenek pun membawa Pai menjauh. Yingkit bersama sang ajudan datang membawa Beloved. Ia bermaksud menyenangkan Pai juga demi mendapat perhatian Tis. Namun sayang Beloved malah kabur. Sementara kakak menjadi panik, karena tokoh pertunjukan Putri Salju yaitu Soda malah tak naik ke panggung, ia pun mencarinya. Dan tiba-tiba saja, kakak malah meminta Yingkit menjadi Putri Saljunya. Karena ketampanan kakak, Yingkit mau begitu saja. Muncullah Yingkit sebagai Putri Salju yang bikin bengong semua orang, ia malah mengacaukan pesta dengan aktingnya, anak-anak jadi kabur, yang tersisa hanya Pai. Wei mengenakan kostum kuda, dan nenek Pai melihatnya. Ini membuat Pai menjadi kembali ceria. Namun nenek maju dan membuka topeng kuda Wei, ia bertanya pada Pai siapa nama gadis kuda itu, dan Pai yang memang sudah tahu maksud nenek, ia menjawab jika itu Bu Guru Soda, dan satu lagi bernama Nuan Prang, namun saat nenek bertanya pada kakak, kakak menjawab jika Nuan Prang adalah Soda. Akhirnya Wei pun ketahuan menggunakan dokumen Soda. Yingkit pun langsung memaki-maki Wei. Tis pun langsung menarik Wei. Wei pun berusaha menjelaskan jika ia melakukan ini hanya ingin mengasuh Pai. Dan ia ingin menjadi pengasuh Pai karena Pai bisa bicara dengan kuda, dan Wei ingin belajar itu. Namun Tis tak mengerti. Tis menganggap Wei sebagai penipu. Dan pergi meninggalkan Wei. Kakak Wei yang merupakan Capsek pun kena makian, ini membuat Pai makin sedih. Kit datang menghibur Pai, namun Tis langsung menariknya, Da pun merasa heran dengan tingkah Tis pada Kit. Dan Tis bersama ibunya pun pergi. Sebelum tidur, Pai memohon pada ayahnya agar jangan memecat Wei. Esoknya Wei mengunjungi anak klien Tis yang sedang dirawat karena alergi, namun Ibu Neptune tak mengizinkan siapapun mengunjunginya, jadi Wei hanya menitipkan buah-buahan kepada suster. Kemudian ibu klien datang ke perusahaan Tis. Ia berkata jika ia berubah pikiran, karena guru Wei. Rupanya Wei datang berkali-kali ke rumah sakit. Meski ditolak ia terus berusaha. Dan berkat ngumpet-ngumpet ia berhasil masuk kamar Neptune, dan saat ia bersama Neptune ia kepergok ibunya, ibu langsung mengusir Wei, namun Neptune memegang tangan Wei. Dan Wei pun pamit. Esoknya Wei datang lagi ke kamar Neptune. Dan kepergok lagi sama ibunya, Wei pun langsung pamit.
Saat itu Neptun berkata pada ibunya, ia ingin guru Wi ada bersamanya. Dan karena Wi Neptun jadi anak yang ceria. Ibu menceritakan semua ini pada Dadan Tis. Ibu ingin kembali kerjasama, namun ia punya syarat, ia ingin Wi yang menjadi modelnya. Dan ia tak mau ditolak. Saat menjemput Pai di sekolah, kakak Wi meminta maaf kepada Tis atas kelakuan Wi, namun Tis malah meminta izin agar Wi bekerja lagi di rumahnya. Ini membuat Pai yang tadinya murung menjadi ceria kembali. Dan saat itu Wi muncul, Pai langsung memanggilnya, dan kakak pun meminta Wi untuk mendekat. Namun saat Wi mendekat, Tis malah permisi pergi. Gengsi dia sama Wi. Saruda minta Kit untuk menjadi model prianya dan Wi menjadi model wanitanya. Menurut Saruda mereka adalah pasangan yang serasi. Dan juga Kit adalah pria yang tampan menurut Saruda. Pai kembali ke meja ayahnya, mencari-cari kamera milik Wi dan Wi kembali ngambek minta ibu guru Wi. Ia pun memperlihatkan kamera Wi pada ayahnya. Pai bertanya pada ayahnya, kenapa ayahnya tak mengembalikan kamera itu pada Wi. Pai berkata kalau begitu ayahnya juga penipu karena menyembunyikan barang orang lain. Dan rupanya kakak memberikan kotak hadiah pada Wi yang menurut kakak tidak tahu itu dari siapa. Namun ketika dibuka rupanya kamera Wi sudah berisi video dari Tis. Ia minta maaf dan minta Wi kembali. Mereka pun bertemu di kafe, dan di sana Tis minta Wi untuk menjadi model majalahnya. Karena ini permintaan ibunya Neptun. Wi terkejut. Wi pun setuju. Dan mulailah pengambilan gambar. Kit yang tampan pun sudah ada di sana. Selesai berdandan Wi pun tampil makin cantik, mengejutkan Tis dan Pai. Melongo deh tuh Pak Tis. Namun Wi malah kepeleset, dan sebagaimana pada drama-drama yang sudah terjadi, Tis pun menangkap Wi. Membuat Pai bertepuk tangan. Proses pemotretan pun dimulai. Namun Wi sangat kaku. Tis datang memberikan motivasi pada Wi, namun saat mereka berbincang, fotografer melihat adegan mereka sangat bagus dan natural. Ia pun langsung berkata jika yang ia mau adalah wajah seperti itu. Kemudian Kit pun menggantikan Tis dan langsung difoto. Namun saat diganti Kit, Wi malah kembali jadi canggung, Da pun memberikan motivasi agar Wi jangan melihat pada Kit. Tapi sedikit lihat sekitarnya. Perkataan Saruda makin membuat Kit terpesona. Pemotretan pun selesai, dan klien pun memutuskan bekerja sama selama 6 bulan. Dan klien minta diadakan pesta. Pesta pun dimulai, Kit bersama Da, melangkah, menari dan berdrama. Sementara Tis melihat dengan sedikit rasa iri. Dan mereka pun melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Wi berlalu pergi karena cemburu. Wi pun galau dan patah hati. Dan tentu saja sang pangeran menyusulnya. Mereka saling curhat. Tis mengatakan jika ia tak merasa cemburu, karena itu hanyalah tarian. Wi pun mulai curcol tentang kepedihan dirinya, yang menurutnya jauh dari kata sempurna. Dan ya mereka pun jadi makin dekat. Mereka kelamaan bareng, membuat Kit dan Da merasa khawatir. Kembali ke Wi, Wi menanyakan siapa ibunya Pai. Namun Tis tak menjawab. Wi pun bertanya, apakah karena kehadiran Pai, makanya Da meninggalkan Tis. Tis pun mengiyakan dan menyatakan jika memang salah dirinya, bukan salah Da. Dan saat mereka kembali, mereka terkejut melihat Pai tidur bersama Da dan Kit. Tis marah. Namun Da malah menanyakan dari mana saja kalian lama sekali. Tis dan Dan pun pergi dengan kesal, karena bukannya makasih sudah jagain anaknya, malah ngomel. Beberapa hari berlalu, Wi mendapat SMS jika Pai sedang sakit. Namun rupanya itu adalah ulah Pai yang pakai HP ayahnya untuk SMS Wi, dan saat Wi membalas, Tis pun tahu jika Pai sudah menggunakan HP-nya untuk SMS pada Wi. Wi pun tiba dan langsung menanyakan Pai. Namun ternyata Pai sedang dihukum berdiri oleh ayahnya. Tis pun menjelaskan kepada Wi. Namun Wi berkata jika Tis juga salah karena kenapa gak SMS lagi kalau Pai yang mengirim SMS padanya. Jadi Tis pun kena hukuman oleh Wi. Akhirnya mereka masak bersama, dan terjadilah kemesraan penuh canda di dapur. Sampai-sampai Pai berkata jika Wi datang bukan karena Pai sakit, tapi karena Wi kangen ayahnya, dan ayahnya juga sama. Wi dengan gugup mengelak hingga membuatnya cegukan.
Esoknya Tis menemui Da, dan rupanya Da mengungkapkan jika dirinya akan pacaran sama Kit. Tis pun tak bisa mencegahnya, tapi dia minta peluk dulu untuk ngiklasin Da. Tis memberikan semangat kepada Wi untuk kembali berlatih kuda, agar bisa jadi juara. Dan Wi pun kembali bersemangat. Ia pun mulai latihan kembali. Di sisi lain kita kehadiran seorang tokoh lagi, dan Pai memanggilnya dengan nama Bibi Orn. Namun Orn tak mau dipeluk Pai. Ibu pun membawa Pai pergi. Tis pun terlibat cekcok dengan adiknya itu. Dan saat itu Wi muncul. Orn pun pergi ke kamarnya. Wi mengabarkan jika ia sudah mendaftarkan diri dalam lomba, namun Tis hanya mengucapkan selamat dengan kaku, ia sepertinya masih kesal dengan kedatangan Orn. Dan saat itu Orn kembali marah karena di kamarnya ada barang orang lain. Tis minta Wi segera pulang, karena waktunya tidak tepat. Wi pun pamit. Sementara itu kedua pasangan baru mulai berkencan dan membicarakan bisnis mereka. Sementara di rumah, non kakaknya Wi tak henti-hentinya dikejar-kejar oleh Yingkit. Bahkan ia sangat manis di depan orang tuanya non. Meski non risih tapi Yingkit malah senang. Rupanya kedatangan Ying ke rumah karena dibantu oleh Soda. Non pun mulai ngomel-ngomel pada Soda. Keluarga Tis makan bersama. Namun terlihat Orn sangat tak menyukai Pai. Ia bahkan marah karena Tis menyewa pengasuh untuk Pai dan bahkan pengasuh itu malah menggunakan kamar Orn. Ini membuat Pai makin sedih. Bahkan saat Pai mimpi buruk dan berteriak, Orn malah marah-marah pada Pai. Ibu menegurnya sebagai pembuat onar. Dan Orn pun jadi ngambek. Sementara kedua orang kasmaran makin menjadi, mereka main piano bersama dan makin-makin deh. Esoknya, Orn berkemas pergi. Ia tak mau tinggal di rumah. Orn pun pergi meski dicegah ibu, dan ini membuat Pai makin sedih. Dan kali ini, Yingkit datang menemui Wi dan menyebutnya adik. Dia mulai bersikap manis pada Wi. Bahkan Yingkit pergi ke sekolah, untuk menemui Non. Ia membawa makanan. Namun sayang, Non pun jujur. Ia tak bisa menerima Yingkit. Ia minta maaf pada Ying. Ying pura-pura kuat, namun ternyata dia termehek-mehek di belakang. Dan Soda pun datang menghiburnya. Saat Da dan Kit kembali, Orn ada di sana dan memanggil Kit. Da pun mengenalinya. Orn mengajak Kit makan untuk mengenang masa lalu, dan tentu saja Kit menolak dengan alasan ia harus bekerja dulu. Kit yang sedang mesra-mesraan dengan Da lewat SMS malah didatangi Orn. Orn ngajak balikan, namun Kit harus pergi karena ada klien. Namun Orn malah meminta selfie dulu. Wah bakal jadi penyakit nih buat hubungan Da dan Kit. Saat di rapat, Tis mengatakan jika ia akan mengganti model majalahnya. Saat semua bertanya mau diganti siapa, saat itulah Orn masuk ke ruangan. Membuat Da merasa terkejut. Ya udah sampai sini dulu ya part 1-nya, karena Mimin pengen cepat upload. Udah lama gak upload. Nantikan minggu depan part 2-nya deh, semoga beres.